Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara, para peserta olahraga yang hari ini berkesempatan juga hadir di depan podium Bali Bebas Bicara apa saja ini. Setelah beberapa minggu saya absen karena berbagai kesibukan, maka hari ini saya bisa kembali hadir di sini. Dan saya berterima kasih karena dari tadi saya dengarkan para pembicara telah menyampaikan berbagai hal yang sangat penting buat kita. Yang pertama adalah mengenai penyebaran virus Zika tadi. Dan itu saya kira perlu membuat kita lebih waspada karena nyamuknya itu menggigit siang hari. Jadi kalau begitu barangkali kita harus lebih aktif bergerak supaya tidak digigit. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan preventif dan preemptif juga harus kita tingkatkan. Karena nyamuk ini tumbuh dan berkembang di air yang jernih dan tergenang. Ya, jadi tidak mesti dari selokan yang kotor, tetapi juga dari air yang jernih tetapi tergenang. Jadi disitulah berkembang biak, dan oleh karena itu saya mohon kita kewaspadaan kita terhadap Zika ini. Saudara-saudara sekalian, yang kedua tadi Profesor Sukardike, teman yang perawat tadi, agar maklum beliau ini adalah Profesor Dokter Sukardike, dulu pernah menjadi rektor Universitas Udayana. Beliau sampai sekarang masih sangat aktif, usianya sudah agak lanjut, tetapi lihat betapa energiknya beliau, karena beliau betul-betul bisa menjaga kesehatannya dan menjadi contoh bagi kita semua. Jadi bukan hanya memberi contoh, tetapi juga menjadi contoh bagaimana hidup sehat. Beliau mengatakan tadi koordinasi, harmonisasi antara pikiran, badan, saraf, otot, sehingga itu sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Jadi mari kita berpikiran, mulai dari pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, pikiran yang bebas dari amarah, benci, iri, dendam. Itu yang harus terus kita pelihara, bukan yang sebaliknya. Sehingga dengan demikian mulai dari pikiran yang bersih itulah supaya tubuh kita menjadi sehat. Sehubungan dengan hal ini juga saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Galungan, sebentar lagi Kuningan, kepada saudara-saudara sekalian umat Hindu yang merayakannya. Semoga dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini kita bisa memelihara dan mengembangkan sifat-sifat positif, pikiran-pikiran yang positif di dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Beliau juga berbicara tentang stem cell. Beliau ini ahlinya sebenarnya. Beliau sudah memberikan semacam resume kepada saya tentang apa itu stem cell, bagaimana melaksanakannya. Ya, mari mungkin kita perlu diskusi lebih jauh, Prof. Kita perlu diskusi lebih jauh, terutama sekali dengan kita ada rumah sakit baru yang sedang kita bangun, hampir selesai. Mudah-mudahan berbagai unggulan tadi yang Prof sampaikan mungkin bisa memberi warna kepada rumah sakit kita dan kepada Bali yang kita cintai ini. Kemudian yang berikutnya dari Pak Wayan Setiawan berbicara tentang pertanian. Ya, saya usahakan untuk sekali waktu saya akan ke sana, Pak Wayan, ya. Ya, karena tidak mudah mencari anak muda kita yang betul-betul berminat terhadap pertanian. Yang bicara tentang pertanian banyak, yang punya teori tentang pertanian banyak, doktornya banyak, profesornya banyak, tetapi yang betul-betul mau terjun ke pertanian dengan ikut mengerjakannya sendiri itu tidak banyak. Jadi saya kira kita sering sekali bertindak paradoks. Kita semua tahu bahwa misalnya Bali hidup dari pariwisata, pariwisata kita pariwisata budaya, budaya kita budaya agraris, budaya pertanian,
dan oleh karena itu pertanian harus terus hidup. Tetapi tidak ada orang mau jadi petani, itu persoalannya. Itulah paradoksnya. Paradoksnya di sana. Begitu kita tanya, mau nggak jadi petani, orang yang berbusa-busa mulutnya bicara tentang pertanian, ternyata kemudian tidak mau jadi petani sama sekali. Ya, oleh karena itu kita mesti apresiasi kalau ada anak-anak muda kita yang mau terjun ke pertanian. Tentu saja pertanian yang bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan pertanian yang identik selama ini dengan kemiskinan, kebodohan, kekumuhan, kotor, panas. Bukan itu. Tetapi pertanian yang bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik, tentu saja dengan didukung oleh teknologi dan kemajuan-kemajuan masa kini, dan dengan prinsip-prinsip agribisnis. Jadi yang laku di pasar, kita sudah tahu ini barang tidak laku di pasar, kita produksi terus, atau pasarnya sudah jenuh, produksinya berlebihan, tetapi kita masih terus ngotot memproduksi itu. Sehingga dengan demikian pendapatan petani menjadi sangat rendah, dipermainkan karena produknya terlalu banyak. Dan yang berikutnya, yang terakhir tadi yang saya dengar, memang memprihatinkan ya, kalau sampai ada perawat yang digaji hanya 600.000 sebulan. Ya bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia merawat pasiennya dengan baik. Saya kira ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Saya juga terkejut mendengarnya, terus terang aja saya baru mendengar itu, karena saya tahu juga bahwa pendidikan di kesehatan ini tidak murah, semuanya mahal. Oleh karena itu belum lagi nih kalau misalnya nih anak-anak kita mau jadi dokter, ini mahal sekali biayanya, mahal sekali. Begitu juga kita mencetak perawat, mencetak bidan, ya itu sangat mahal. Tapi kalau gajinya sampai di bawah UMR atau UMP, ini saya kira keterlaluan. Ada yang salah di sini. Apa yang salah? Mari kita perbaiki, cari masalahnya. Tadi saya lihat memang banyak sekali yang jalan di sana. Saya pikir siapa ini, kelompok mana? Ternyata kelompok perawat. Untungnya mereka masih pekedek, pekenyem, tidak demonstrasi keras-keras di sini. Ya, terima kasih tadi ada perwakilannya yang menyampaikan kepada saya. Pak Karohumas mungkin bisa catat nama dan alamatnya tadi. Yang perawat tadi mana tadi ya? Iya, Pak Karohumas, Pak. Tolong dicatat, nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut manfaat dari pertemuan ini, ya, supaya kita bisa tindak lanjuti. Saya kira ini perlu tindak lanjut segera terhadap, harus ada penyelesaian segera terhadap masalah ini. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada yang akan bicara lagi. Bisa dimanfaatkan podium ini untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, kritik, kecaman, usul, supaya kita tidak gerundel di belakang. Karena seringkali tidak berani bicara terang-terangan, tetapi di belakang gerundel, kemudian demonstrasi, kemudian anarkis. Itu tidak baik dan akan merugikan kita semua. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kesempatan ini sudah diberikan, mari kita bicara, pasti akan ditanggapi oleh pemerintah. Karena ini direkam dan besok masuk semua di media-media, ya, sehingga dengan demikian semua orang tahu apa masalah kita yang sesungguhnya, yang bisa dan harus segera kita selesaikan. Saya kira demikian, saudara sekalian. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Prof Sukardika harus sering-sering tampil. Ini kuliah kesehatan tadi 2 semester itu, 2 SKS tadi. Ya, luar biasa. Ya, kita semua tidak gampang di kampus pun mendapatkan kuliah dari beliau. Belum tentu bisa dapat profesor yang rektor masih kasih kuliah. Tapi kalau di sini beliau masih bisa memberikan kuliah kepada kita semua. Tinggal kita minta kepada beliau apa mata pelajaran yang perlu beliau sampaikan. Tadi beliau bicara soal stem cell, saya kira ini tren baru dalam dunia, walaupun belum diakui secara resmi, saya dengar, tetapi bisa mengancam pabrik obat, Pak.
Itu yang menjadi masalah seringkali. Saya dengar kalau stem cell ini sudah diakui, maka jenis obat yang lebih dari 30.000 itu akan hanya menjadi 40 macam. Sehingga tutup semua itu pabrik-pabrik obat itu. Itulah sebabnya ini masih ditentang. Saya dengar seperti itu. Oleh karena itu, kalau ini memang bisa bermanfaat, luar biasa. Bayangkanlah tadi saya sebenarnya ingin beliau menyampaikan dari apanya yang diambil. Tadi ada yang dari bayi babi. Tapi kata beliau yang paling bagus adalah dari sel punca. Jadi dari plasenta. Saya katakan kepada beliau, begitu beliau mengatakan gitu, ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Weda, saudara-saudara, yang saya katakan kandepat ya, dari pelajaran di Hindu ini ada pelajaran waktu kita lahir, kita sebenarnya ditemani oleh 4 orang lagi, 4 makhluk lagi. Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, itu ada di sel punca itu, di ari-ari itu, ya. Dan ini ada kepercayaan kita yang masih, saya kira ada beberapa orang di antara kita masih menerapkan ilmu ini. Jadi Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, ini kalau ini tiap saat kita sebutkan, saudara-saudara, ini agak magic sedikit, tapi bukan magic sebenarnya. Ternyata ada ilmunya yang ilmiah tadi. Saya tidak tahu selama ini, beliau katakan dari sel punca. Jadi dari plasenta. Manusia lahir diiringi oleh 4, namanya kandepat. Di Bali masih berkembang ini, ilmu kandepat ini. Ya, Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja. Inilah yang melindungi kita setiap saat. Setiap saat. Jadi kalau orang-orang yang menerapkan ilmu ini tidak bisa diserang orang ini. Karena di sekitar sini dia melindungi nih. Di sekitar diri kita dia melindungi kita. Tapi ini memang harus diingat terus. Ini sebenarnya ilmu yang sangat sederhana. Basic dalam ajaran Hindu. Tetapi ini juga ternyata ilmiah. Ilmiah. Ini berdasarkan Vedic, Pak. Ini Vedic medical system. Jadi saya kira sangat layak kalau kita kembangkan di Bali, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini tambahan tadi, ya. Saya sangat gembira tadi begitu beliau dengar, saya dengar, langsung saya berpikir, oh ini rupanya yang kandepat itu. Ya, mudah-mudahan ini sekedar tambahan bagi saudara-saudara. Langsung teman-teman jadi tertarik karena ini ada magicnya sedikit, ada mistiknya sedikit. Dan kita orang Bali masih suka yang mistik-mistik itu, ya. Tapi ini bukan mistik ternyata. Ini adalah ilmiah. Jadi coba dilakukan penelitian, ini mungkin yang sarjana kedokteran atau apa, barangkali bisa melakukan penelitian yang ilmiah, yang dikaitkan dengan kepercayaan tadi, dengan Vedic. Saudara-saudara, si mantri itu ternyata adalah Vedic Agriculture System. Kita sendiri tidak tahu, dulu pikiran kita hanya ingin mengembangkan penghasilan petani, supaya para petani kita bisa mendapat penghasilan lebih baik. Ternyata menurut penelitian seorang profesor dari Oxford University dari London, bahwa ternyata karena beliau mendalami Ayurveda, maka ternyata si mantri itu, sistem pertanian terintegrasi itu adalah Vedic Agriculture System. Jadi sistem pertanian berdasarkan Weda. Kenapa? Ada sapi di situ, ada lembu. Ada kotorannya diolah menjadi gas. Ada urinnya yang dijadikan biourin. Dan ada kotorannya sisanya yang kemudian dijadikan pupuk organik untuk memelihara alam semesta. Itu adalah satu siklus ekosistem yang luar biasa. Ada ternak, ada kotorannya dimanfaatkan, ada biourinnya, dan ada tanah alam di sekitarnya yang menjadi organik, yang hanya diberi pupuk dan biourin itu. Dan ini adalah salah satu cara memelihara alam semesta. Dan itulah yang katanya Vedic Agriculture System. Betapa sehatnya kita kalau kita tiap hari makan makanan yang organik itu. Dan berdasarkan Ayurveda.
kotoran sapi yang baru keluar itu, yang fresh itu bisa menghealing sirkulasi pernapasan kita di dalam paru-paru yang baru keluar itu. Ya, ini menurut penelitian beliau. Jadi ini beliau penekun Ayurveda, seorang profesor, orang Barat, tetapi dia adalah orang yang menekuni ajaran-ajaran Weda. Beliau datang ke Bali, beliau melihat, dan katanya beliau, inilah sebenarnya sesungguhnya Vedic Agriculture System, Zero Waste Program. Tidak ada limbah yang terbuang sama sekali, tidak ada. Semua dimanfaatkan dengan baik. Jadi ternyata apa yang kita lakukan di Bali, Prof, kalau kita kaitkan, carikan ilmunya, ternyata dasarnya memang dasar agama kita, kepercayaan. Dan ini luar biasa ya. Jadi saya kira itu tambahan dari saya. Mari kita kembangkan, Prof, karena sudah ketemu ini kandepatnya tadi. Ya, saya berpikir dengan kandepat itu, ini ilmu dasar orang Bali. Kalau kita pergi bertemu dengan orang-orang dari Banten, Prof, Baduy, yang bisa debus itu, segala macam itu ilmunya kandepat. Jadi manusia lahir ditemani oleh 4 itu. Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja. Itulah yang melindungi kita. Saudara-saudara sekalian, minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Prof.